Meskipun PJ ya, PJS ya, tapi PJ apa PJS? PJS. PJS ya. PJS. Meskipun PJS tapi nampaknya kerjanya agak saset juga gitu ya. Wah, luar Nah, biasa. Pak PJ Wali Kota ini menjanjikan bahwa bukan hanya sekedar menjanjikan ya, bahwa di 2025 di APBD 2025 itu akan diatasi. Halo, Baca Patang Bos, bertemu lagi sama saya Juanda dalam edisi Hot News 16 Oktober 2024. Seperti biasa, saya selalu ditemani oleh rekan saya, Nur hadir. Hadir ya. Kayak zaman dulu aja. Juanda hadir. Yes. Gitu. Di absensi. Iya. Ya, kali ini kayak apa yang kita mainkan nih, Bang? Apa ya. yang hot nih, Bang? Perlu dimainkan. Jadi kita sedikit mengangkat soal pejabat sementara Wali Kota Batam ya. Nampaknya meskipun PJ ya, PJS ya, tapi PJ apa PJS? PJS. PJS ya. PJS. Meskipun PJS tapi nampaknya kerjanya agak saset juga gitu ya. Wah, luar biasa. Persoalan sampah yang sering kita bahas ya, yang sekarang ketinggiannya di TPA itu sudah 50 DPL di atas permukaan laut. Iya. Jadi udah gunung sampah, gunung sampah. Kurang lebih tingginya mungkin seperti Geraha Pena lah. Atau Masjid Agung ya. Mungkin bisa jadi Agung. atau melebihi kayaknya. Karena 50 meter. Iya, mungkin di atas ininya yang Di rebah atasnya kemarin itu. kena itu tipon ya. Tipon. Dan, Ya, jadi ternyata PJS Wali Kota menjamin bahwa kendala yang selama ini adalah salah satunya armada juga, karena banyak juga yang, Bang. iya selama ini kan banyak juga tuh yang tidak, bukan selama ini sampai hari ini ya, masih yang banyak yang tidak terangkut ya. Yang bagian belakangnya udah miring-miring, udah bolong-bolong. Betul. Miringnya. Nah, Pak PJ Wali Kota ini menjanjikan bahwa bukan hanya sekedar menjanjikan ya, bahwa di 2025 di APBD 2025 itu akan diatasi. Krisis itu akan diatasi. Jadi jangan khawatir. Terus banjir? Wah, tapi memang benar, Bang. Kerjanya itu kayak bener wali kota beneran. Tapi beneran wali kota loh, pejabat sementara wali kota. Ya. Dan yang menarik nih soal banjir yang kemarin ternyata ini mengusik hati dia juga ya. Ternyata banjir sebatam itu meskipun dia PJS itu menjadi pukulan telak bagi dia kan, karena ini sebatam. Dan ini juga diketahui oleh baru duduk di kursi wali kota disambut banjir langsung gitu ya? Disambut banjir. Bahkan banjir itu di halamannya sendiri, Bang, di jalan itu, depan jalan itu kan banjir cukup. Depan Pemko. Genangan airnya itu sampai semata kaki. Iya, antara Pemko dengan Dewan ya. Itu sering langganan juga tuh, Bang. Satu penyusun anggaran, satu pengambil kebijakannya kan gitu. Nah, ada informasi menarik. Tadi juga sudah turun Pak PJS Wali Kota untuk melihat langsung teman-teman menurunkan alat berat untuk membersihkan ini ya, membersihkan drainase di depan ataupun di dekat Arsikon. Ya. Kalau jalannya dekat Jalan Raja Isa ya. Raja Haji Fisabilillah. Betul. Dan yang menariknya adalah anggarannya nih sudah tercetus ya, sekitar 32,4 miliar untuk 2025 untuk mengatasi banjir. Tentunya nanti ini menjadi tugas wali kota baru ya. Wali kota baru nantinya. Karena sudah dikasih operan mantap nih oleh PJS Wali Kota Pak Andi Agung ini. Pak Andi Agung. Dengan anggaran 32,4 miliar untuk penanganan banjir di tahun 2005. Kita harapkan memberikan efek yang sangat efektif ya, Bang. Iya. Paling tidak di pusat-pusat kota ya, ataupun di pusat-pusat bisnis itu paling nggak selesai masalah banjir ini, Jo ya. Nah, mungkin kita ngelihat bahwa Pak Wali Kota ini juga menyadari ya, Bang, bahwa ada beberapa problem yang mungkin perlu diatasi, sekarang banjir, sampah kemarin jalan rusak juga ya di Nongsa. Langsung, Bang, dorong mobil, viral itu kemana-mana tuh. Iya. Videonya tuh. Dia merasakan terjebak di jalan yang dia berlumpur, jadi mudah-mudahan itu benar-benar menjadi atensi buat. Ada komentar masyarakat netizen yang menarik, Pak. Seumur-umur baru kali ini ada wali kota PJS saya menyebutnya dalam kurung, datang mengecek langsung bagaimana kondisi jalannya di sana. Ya, kita tapi apresiasi. Benar nggak ya itu ya? Tapi sejauh ini memang Pak Andi Agung yang sana ya? Pak Andi Agung. Yang berlumpur-lumpur ke sana ya, merasakan bagaimana
perasaan masyarakat menjalani jalan lumpur itu. Akhirnya Pak Wali Kota kita, Pak Andi Agung merasakannya. Ya, mungkin karena dari latar belakang lebih banyak berkecimpung di dunia pendidikan ya, jadi rasa rasa perhatiannya ke publik itu. Kalau guru kan biasanya perhatiannya ke siswa nih, karena dia sudah menjabat sebagai PJS Wali Kota, perhatian ke publik itu mungkin lebih dekat lagi. Kan Pak Andi Agung sebelumnya menjabat sebagai Kepala Dinas Pendidikan Kota Batam, lalu sekarang menjabat pendidikan. Kabid dia dulu Bang. Kabid ya? Oh, nggak sempat kadis, tapi kabid langsung ke provinsi. Ke provinsi jadi Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kepri, dan sekarang menjabat sebagai PJS Wali Kota Batam. Andi Agung. Saya wawancara beliau itu waktu awal mula jadi reporter. Oh, gitu ya. Ya, masih kabid Bapak itu. Kabid Dikdas ya, Dikdas. Pendidikan dasar. Nah, tapi ada juga nih Bang dari Batu Haji. Ada soal sampah yang masih menggunung itu tadi meluber di pinggir jalan. Nah, ini balik lagi soal apa ya Bang? Soal kesadaran masyarakat Bang. Ya. Tidak hanya di Batu Haji, saya juga melewati beberapa jalan-jalan di Tiban, ada di Patam juga, itu masih ada Bang. Sudah dikasih jangan membuang sampah sembarangan. Sudah diangkut sampahnya, masih aja membuang sampah sembarangan. Ya. Ini berarti kan di pola kebiasaan membuang sampah. Nah, padahal kan dengan membuang sampah sembarangan ini, apalagi membuang sampah ke drainase, itu bisa menyumbat lubang drainase. Nah, begitu drainase tersumbat dan air meluap, banjir. Ya. Lalu motornya mogok sendiri. Ya, yang salah siapa? Yang salah yang buang sampah sembarangan. Tapi kita lihat satu sisi lain. Jadi kenapa masyarakat banyak yang membuang sampah di TPS baik legal maupun ilegal? Karena pasti di perumahan mereka belum masuk yang namanya mobil pengangkut sampah. Ya. Problemnya mungkin ada dua. Pertama mungkin belum terdaftar. Yang kedua problemnya adalah jalannya sempit yang tidak memungkinkan mobil-mobil masuk ke wilayah itu. Akhirnya berarti harus ada solusi dong. Sampah kan harus dibuang. Masyarakat tentu tidak akan mau sampahnya membusuk di depan rumah ataupun di sekitar rumah. Maka dibuanglah ke tempat-tempat pembuangan sementara maupun TPS ilegal itu tadi. Nah, ini juga PR Jo ke depan. Bagaimana menjangkau semua wilayah masyarakat. Jadi tidak ada lagi tempat yang tidak terjangkau gitu loh. Ya, Pak Andi Agung mudah-mudahan memikirkan ini, walaupun masa jabatannya singkat, tapi mudah-mudahan ini menjadi semacam role model ya untuk menyelesaikan masalah ini gitu loh. Ya, kita kriminal sebelah Pak. Boleh. Mungkin beberapa waktu lalu, sehari atau 2 hari yang lalu, kita mendengar kabar ada seorang ojek online Bang. Oh iya. Yang lagi tidur sambil ngecas handphonenya dan terbakar. Ya. Kita turut berduka cita ya. Karena setelah mendapat perawatan beberapa hari di Rumah Sakit Awal Bros Batam, meninggal dunia dini hari tadi ya, dan jenazahnya tadi laporan dari teman-teman ojol di grup kami, di grup Batam Pos, bahwa sudah sampai di bandara di Sumatera Utara ya, di Medan ya. Dan katanya kan sempat dipusar di Setimyang ya Bang. Iya, Setimyang untuk mencegah pembusukan jenazah di apa namanya? Pemulsaran ya. Pemulsaran namanya ya. Dengan diberi formalin ya. Dimulsar di sana, dan kita berharap ya tidak ada lagi korban lain lah ya Bang. Ya, mungkin ini jadi ada hikmah tersendiri bahwa mungkin saat ngecas handphone jangan sambil digunakan, mungkin jauh lebih baik dimatikan atau mungkin dijauhkan dari tempat-tempat yang mudah terbakar seperti di atas kasur, di atas bantal dan lain sebagainya. Ini untuk ekstra hati-hati. Jadi pelajaran buat kita semua. Ada praktek ini lagi Bang. Praktek tak senonoh lagi. Ya, ini dilakukan oleh pendidik pula ini kan. Pelakunya guru, dan itu guru SD terhadap muridnya. Praktek tak senonoh ini dengan modusnya, ini apa ya? Memacari gitu Bang. Waduh, agak miris juga ini. Anak SD dipacarin, waduh. Dan dilakukan perbuatan tak senonoh terhadap anak itu. Aduh, makin ini agak miris. Apa ya Bang? Guru yang harusnya menjadi pendidik, yang menjadi pengajar, tapi malah meracuni anak didiknya. Saya harap memang benar-benar polisi benar-benar mengusut tuntas ini dan memberikan hukuman yang sepantasnya
salah satu hukumannya itu adalah hukuman kebiri kimia. Yang regulasinya ada, meskipun aturan turunannya masih jadi perdebatan ya dari berbagai kalangan. Cuma kita berharap saya setuju sih, semacam saya setuju dengan kebiri kimia. Supaya ada efek jerah gitu ya. Efek jerah terhadap ini. Ya. Lalu ada satu lagi, berpura-pura sebagai pembeli, pelaku penggelapan sepeda motor dibekuk warga. Ini keren kali warga Batu Haji ini. Iya. Ini warga Batu Haji ini benar-benar keren-keren nih Bang. Pura-pura. Dan ini udah sering terjadi ya Jo. Misalnya ada orang mau jual motor, kemudian janjian COD, kemudian sudah janjian di satu tempat. Oh, saya tes dulu dong, tes drive ini. Tahu-taunya cabut Bang. Ini harus hati-hati ya bagi yang mau menjual kendaraan. Mungkin jauh lebih baik ketemu di rumah. Kemudian kalau dia mau ngetes atau sebaiknya ikut di belakang atau dibonceng. Atau mungkin jual ke tempat resmi seperti dealer dan lain-lain sebagainya. Dan yang terpenting adalah kesadaran masyarakat juga untuk membantu ya masyarakat yang lainnya yang kena penipuan seperti ini ya. Itu juga luar biasa dan kita juga apresiasi kinerja teman-teman dari Polsek Batu Haji yang cepat gercep juga ya. Lalu dari Disnaker tuh Bang ada yang menarik tuh Bang, kabar menarik tuh Bang. Kita senang juga ya Bang. Ternyata teman-teman kita dari disabilitas bisa bekerja. Jadi udah bisa disimak nih videonya di di medsos Batam Pos. Jadi Disnaker mengumpulkan beberapa perusahaan bagaimana melatih mereka untuk berkomunikasi dengan pekerja yang disabilitas karena sesuai aturan memang setiap perusahaan itu minimal 1% dari total pekerjaannya itu adalah penyandang disabilitas. Itu seru juga ngajarnya, ternyata tidak mudah ya mengajari bahasa isyarat tadi itu tidak mudah. Tapi kita apresiasi dengan 36 perusahaan Anda terbaik. Ya, luar biasa. Oke nih Bang, terima kasih banyak ya. Sebelum kita tutup apa tadi itu? Ada mobil nyangkut tadi di jembatan. Jembatan penyeberangan Tiban Kampung ya. Tiban Kampung. Dan ini kayaknya yang kali keempat. Udah sering sekali JPO itu jadi tempat nyangkut mobil-mobil pengangkut barang ya. Harusnya sudah diukur kan sudah ada keterangan di atas ketinggian maksimal sekian. Harusnya mungkin perusahaan yang punya mengangkut barang yang gede-gede udah harus menakar sehingga tidak mengganggu ataupun merusak jembatan penyeberangan. Benar, itu dari PT ada kelihatan tuh PT-nya tuh di mana tuh? Ada di video Batam. Di video sudah ada ya. Oke Bang, terima kasih banyak ya Bang. Sudah menemani Hot News hari ini. Terima kasih banyak pembaca Batam Pos sudah berlangganan koran Batam Pos. Terima kasih juga sudah membaca melalui laman batampos.co.id dan terima kasih juga sudah like, comment, subscribe di media sosialnya Batam Pos. Ada Facebook Bang, apa lagi Bang ya? Ada Twitter atau X, ada Instagram, ada YouTube, ada TikTok jangan lupa. TikTok dan Thread dan Snack Video. Ya. Oke, terima kasih banyak pembaca Batam Pos. Saya Fiska Juanda pamit undur diri. Saya Menur juga pamit. Salam redaksi.